YouTuber ini berhasil merekam sosok SCP-173 yang muncul di perkebunan gitu. Jadi ceritanya, si YouTuber yang bernama Sergi ini bareng pacarnya datang ke sebuah desa gitu guys. Nah, mereka ini lagi mencari sosok SCP-173 yang katanya sering muncul di perkebunan ini. Udah kan kayak biasanya, dia langsung nerbangin drone nih untuk mencari sosok itu kan. Dan setelah beberapa lama keliling, tiba-tiba dari lahan luas di dekat situ muncul sosok SCP-173 itu guys. Могли его найти! Вы только посмотрите, какое у него страшное лицо! Это лицо реально будет сниться мне в кошмарах! Но все же, банда, давайте попытаемся к нему подлететь максимально. Nah, udah lihat kan si SCP-173 ini? Nah, kira-kira dia ngapain di situ guys? Kita lanjut video part 2 ya. Si Serge bareng pacarnya ini langsung ke sana kan untuk ngelihat si SCP ini secara dekat guys. Pas di sana mereka sembunyi kayak di hutan gitu guys sambil ngelihat si SCP ini kan. Tapi pas si Serge ini ngambil kameranya untuk ngesorot si SCP ini dari dekat, tiba-tiba dia hilang guys dan si SCP ini muncul di belakang pacarnya si Serge. Dan si SCP-173 ini guys kayak cepet banget gitu larinya, hilang-hilang gitu dia. Говори, что мы реально его снимаем, Настя! О, черт, Настя, он сзади тебя! Не двигайся! Да он реально прямо сейчас перед нами! Он перебежал! Нет, не плачь, не закрывай глаза! Нет, Настя! Открой глаза, господи, он уже ближе! Не закрывай глаза, иди задом! Это такая жесть! Нужно срочно... Mereka langsung lari menuju ke mobil mereka guys. Dan pas si Serge ini mau balikin lagi drone dia, tiba-tiba si SCP-173 itu muncul di samping mobil mereka. Pernah nggak bayangin kalau di masa depan nanti kita bisa berteleportasi dari satu tempat ke tempat yang lain? Misalnya nih, dalam hitungan detik aja nih, kita bisa pindah dari galaksi Bima Sakti ke galaksi yang lain, padahal jaraknya itu jauh banget. Terus kalau bisa, ada nggak alat atau sesuatu gitu yang secara teori memungkinkan hal itu? Jawabannya ada, namanya wormhole atau lubang cacing. Secara sederhana, wormhole ini itu sebuah jalan pintas gitu guys, yang bisa bikin kita pergi ke tempat yang jauh dengan waktu yang cepat banget. Cara kerjanya kayak gini guys, bayangin aja alam semesta kita ini kayak berada di sebuah lembaran kain gitu. Kita berada di titik sebelah kanan dan mau jalan ke titik sebelah kiri. Ya normalnya kita jalan kan di atas kain ini. Tapi kalau dalam teori Einstein dan Rosenbrands, kain ini itu kita bisa lipat guys dan buat jalan pintas untuk bisa cepat ke sana. Nah, jalan ini tuh atau jembatan ini guys, itu yang disebut dengan wormhole. Tapi pertanyaannya, ada nggak wormhole ini? Sebenarnya wormhole ini sampai sekarang belum pernah ditemuin guys. Tapi bukan berarti itu nggak mungkin. Karena yang pernah gua baca, wormhole ini itu nggak melanggar hukum fisika. Jadi mungkin aja di masa depan nanti hal kayak teleportasi kayak gini itu bisa dilakuin manusia. Nah, kalau ada teknologi yang bisa bikin wormhole, kira-kira kalian mau jalan-jalan kemana guys? Coba komen. Detik-detik meletusnya gunung berapi yang ada di bawah laut. Jadi guys, gunung berapi Kawaschi ini adalah salah satu gunung berapi yang berada di bawah laut daya Samudra Pasifik. Gunung ini terletak di bawah laut di selatan Pulau Vangunu di Kepulauan Salomon. Gunung berapi Kawaschi ini guys adalah salah satu gunung berapi di bawah laut yang paling aktif di dunia. Inilah bentuk tangan dari Tsutomu Miyazaki, salah satu psikopat pembunuh paling terkenal dari Jepang. Dia ini dinobatkan sebagai psikopat paling kejam sepanjang sejarah Jepang. Kejahatan yang paling terkenal yang dia lakukan itu sekitar tahun 1988 sampai 1989, di mana dia ini membunuh 4 gadis kecil dengan cara yang lumayan kejam. Miyazaki ini sejatinya mengalami kehidupan yang suram sejak kecil. Dia ini guys adalah anak dari hasil hubungan terlarang. Dan seperti yang kalian lihat, dia ini juga terlahir dengan kelainan tangan yang seperti ini. Dan ini yang menyebabkannya dibully sejak sekolah guys. Tsutomu Miyazaki ini dijatuhi hukuman mati atas semua kejahatan yang dia lakukan. Dia dieksekusi dengan cara digantung pada tahun 2008. Penambang asal Siberia menemukan sebuah monster yang mengerikan yang udah terawetkan kayak mumi. Ini terjadi di kawasan tambang berlian di Rusia sana guys. Jadi sekelompok penambang ini menemukan sesuatu yang aneh saat melakukan penggalian. Mereka menarik sesuatu yang mirip kayak bayi monster gitu. Kalian bisa lihat ini guys. Kalau dilihat, makhluk ini mirip seperti dinosaurus yang telah terawetkan. Mengingat pasir yang mengawetkan makhluk ini berasal dari periode akhir Cretaceous. Para ahli hingga saat ini belum bisa memberikan jawaban yang pasti mengenai makhluk ini. Maka sampai saat ini masih menjadi misteri apakah ini bayi dinosaurus atau hanya anjing hutan aja.
Saking rajinnya berdoa, jejak kaki biksu Tionghoa ini tertanam di lantai kayu guys. Biksu asal Tionghoa ini telah berdoa 1000 kali sehari selama 20 tahun. Kalian lihat, bahkan sampai meninggalkan jejak kaki di lantai kayu. Biksu ini namanya Huachi. Dia nggak menyangka kegiatan berdoanya yang dilakukan selama puluhan tahun berhasil menunjukkan bukti yang nyata. Jejak atau tanda kegiatan berdoa ini terabadikan di lantai. Dia selalu berdoa di tempat dan di titik yang sama selama 20 tahun. Hal ini yang membuat lantai kayu ini meninggalkan bekas jejak kakinya. Biksu ini berharap dedikasinya ini akan memudahkan hidupnya nanti setelah mati guys. Guys, kalian tahu nggak, jika kita melakukan perjalanan keluar angkasa menggunakan kecepatan cahaya, maka kita akan mengalami yang namanya waktu lebih lambat dibanding dengan manusia yang ada di bumi. Maksudnya gimana sih? Gini guys, gue jelasin. Lego. Jadi kalau kamu meninggalkan bumi, misalnya pada umur 15 tahun, dan melakukan perjalanan keluar angkasa selama 5 tahun menggunakan kecepatan cahaya, lalu kamu memutuskan untuk balik lagi nih ke bumi, maka seperti biasa umur kamu akan bertambah 5 tahun jadi 20 tahun. Tapi teman seumuran kamu yang pada saat itu berusia 15 tahun saat kamu meninggalkan bumi, ketika kamu balik lagi ke bumi akan berusia 65 tahun guys. Jadi kalau saat ini kamu berusia 15 tahun terus melakukan perjalanan keluar angkasa menggunakan kecepatan cahaya selama 5 tahun, ketika kamu balik lagi maka umur kamu akan 20 tahun. Tapi umur teman kamu akan 65 tahun. Fenomena ini namanya time dilation atau pelebaran waktu. Kalau nggak percaya coba aja sendiri. Bocah asal China ini tidak sengaja menemukan telur dinosaurus guys. Jadi bocah yang bernama Zhang Yangze ini tidak sengaja menemukan telur dinosaurus ini saat lagi bermain di sekitaran tanggul di sungai guys. Awalnya dia mengira kalau ini hanyalah batu, tapi karena rasa penasarannya ini kan, akhirnya dia ini terus menggalinya. Setelah digali, Zhang ini memperhatikan kalau di permukaan batu ini ada kayak lingkaran-lingkaran gitu. Akhirnya dia dan ibunya ini curiga kalau itu adalah telur dinosaurus. Beberapa saat kemudian para ahli pun datang dan mengkonfirmasi bahwa betul itu adalah telur dinosaurus. Malahan setelah menggali lebih jauh lagi, mereka menemukan 10 telur dinosaurus lainnya di dalam tanah. Telur ini diperkirakan berasal dari periode Cretaceous air, yakni sekitar 66 juta tahun yang lalu guys. Ini adalah potret terbaik dari korupsi yang dilakukan pemerintah secara terang-terangan. Korupsi, keserakahan, kebodohan semuanya tertuang dalam satu gambar ini guys. Kalian lihat, tampak beberapa pejabat yang sedang meresmikan jembatan di Kenya. Jembatan ini punya anggaran sekitar 50.000 US dollar atau 700 juta rupiah. Dan ini yang mereka hasilkan guys, jembatan kayak gini. Yang lebih menjijikannya lagi, jembatan ini sudah ada sebelumnya, jadi nggak dibangun. Mereka ini hanya mengecatnya dengan warna biru dan langsung diresmikan. Kalian lihat ekspresi mereka guys, terlihat mereka kayak meresmikan mega proyek besar dengan anggaran 700 juta. Yes, 700 juta dapatnya kayak gini. Guys, kalian tahu saat umur 19 tahun pria ini menang lotre 223 miliar, tapi nggak lama kemudian dia ini jatuh miskin dan jadi tukang sampah. Jadi awalnya Michael Carroll ini bekerja sebagai pengangkut sampah. Pada tahun 2002 dia ini menang lotre nasional yang diadakan di Inggris. Dan hadiahnya itu guys berupa uang 223 miliar. Sejak saat itu kehidupannya ini berubah total. Dia jadi punya banyak uang dan jadi selebriti karena fotonya itu terpampang di mana-mana. Gaya hidup dia ini mulai berubah dan uangnya ini mulai dipakai untuk foya-foya. Dia mulai membeli banyak minuman keras, obat-obatan, berpesta dan bahkan menyewa PSK. Karena kesombongannya ini, dia ini bahkan tega mengusir istri dan anaknya yang pada saat itu istrinya ini lagi hamil. Kalian tahu, hanya dalam 8 tahun dia ini kembali jatuh miskin dan jadi pemungut sampah lagi. Hidupnya terpuruk dan dia ini sempat pengangguran, nggak punya uang dan kembali ke habitat sebelumnya.